Yang saya hormati para insan transportasi yang hadir dalam upacara hari ini dan yang berada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 dengan penuh semangat persatuan dan kebersamaan. Hari ini bukan sekedar peringatan, tetapi momentum refleksi dan komitmen kita bersama. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan transportasi di darat, laut, dan udara, dan perkereta-apian, yang dengan dedikasi dan pengabdian tanpa kenal lelah, memastikan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, tema peringatan tahun ini adalah Bakti Transportasi untuk Negeri. Tema ini mengandung pesan mendalam bahwa setiap terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun yang kita bangun dan kelola, setiap bus, kapal laut, pesawat, dan kereta yang melayani masyarakat adalah wujud nyata bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Transportasi bukan hanya soal infrastruktur, melainkan jalan kehidupan yang menghubungkan harapan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Transportasi yang terhubung dan terintegrasi dengan baik akan memperkuat ketahanan pangan, karena hasil pertanian dapat didistribusikan lebih cepat dan terjangkau. Transportasi juga menopang ketahanan energi, karena jalur logistik yang efisien memastikan ketersediaan energi di seluruh pelosok negeri. Transportasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka akses pendidikan, lapangan kerja, dan pada akhirnya turut mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana visi dan misi Presiden Bapak Prabowo, dan tentunya menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Upaya kita hari ini adalah pondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana transportasi berperan sebagai tulang punggung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat sehingga memberikan daya saing bangsa. Hadirin yang saya hormati, kita menghadapi tantangan besar. Situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian menuntut kita untuk memperkuat kemandirian logistik nasional. Keterbatasan fiskal negara mengharuskan kita lebih bijak dan efisien menggunakan setiap rupiah anggaran. Di sisi lain, publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan pelayanan. Belum lama ini, kita mendengar adanya desakan masyarakat bertajuk 17+8, yang utamanya menyasar perbaikan dari sisi-sisi ekonomi melalui pemberian upah yang wajar dan berkeadilan. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan rasa empati, perkuat penyediaan layanan publik yang merata, biaya logistik yang terjangkau,
serta perlindungan yang layak bagi para pengemudi, operator, dan pekerja transportasi di seluruh Nusantara. Inilah saatnya kita membuktikan. Inilah saatnya kita membuktikan diri bahwa sektor transportasi hadir untuk rakyat, bekerja dengan hati dan melayani dengan sepenuh jiwa. Karena sektor transportasi akan mendorong gerak perekonomian bangsa melaju lebih pesat. Kita perlu terus mendorong inovasi dan efisiensi. Seperti misalnya melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau PKBU sebagai solusi kreatif dalam pembiayaan infrastruktur. Skema ini memungkinkan sektor swasta turut berkontribusi, sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN yang saat ini terbatas. Dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas, KPBU menjadi sarana mempercepat penyediaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, penerapan sistem transportasi cerdas berbasis teknologi digital akan terus dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan layanan. Transportasi juga harus semakin ramah lingkungan, berkeadilan, dan menjangkau hingga daerah terpencil serta wilayah perbatasan. Kita juga harus memastikan bahwa setiap sarana dan prasarana transportasi tidak hanya terbangun secara fisik, tetapi benar-benar beroperasi optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masih banyak hal lainnya yang perlu kita benahi bersama demi kemajuan sektor transportasi dan juga demi kesejahteraan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, menjawab berbagai aspirasi masyarakat, Presiden Prabowo juga telah resmi meluncurkan paket ekonomi 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja dengan skema 8+4+5. Paket kebijakan tersebut terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025. 4 program akan dilanjutkan tahun 2026, serta 5 program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. Program ini mencakup percepatan investasi dan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan ekonomi digital dan UMKM. Salah satu program akselerasi yang dilakukan tahun 2025 adalah program padat karya tunai atau Cash for Work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian. Hal tersebut tentunya harus kita siapkan dan laksanakan sebaik mungkin sebagai upaya nyata sektor perhubungan untuk mengambil peran dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena seluruh agenda nasional sangat bergantung pada transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, Hari Perhubungan Nasional adalah milik kita semua. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa bakti insan transportasi adalah bakti untuk negeri, bakti untuk rakyat,
dan bakti untuk masa depan Indonesia yang lebih maju. Saya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga dan merawat fasilitas transportasi yang ada. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional dengan semangat bakti transportasi untuk negeri. Dan untuk Jawa Barat, tagline-nya adalah nyambungkeun lembur jeung kota, ngagampangkeun lengkah harhayat, pikeun nanjeurkeun Jawa Barat istimewa. Mari kita terus bergandengan tangan, bersatu padu, dan berinovasi agar transportasi Indonesia menjadi pilar kokoh bagi ketahanan dan kemajuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dicap dan ditandatangani. Terima kasih.